bisa dilihat ya, sel itu adalah unit struktural fungsional ya, terkecil dalam tubuh kita. Ya, kita adalah makhluk yang uniseluler atau multiseluler, Audia. Multiseluler. Kita adalah multicellular organism, artinya untuk kita bisa hidup seperti bernafas, berpikir, bergerak, kita itu butuh banyak sel yang bekerja sama. Ya, 1 triliun, ya 1 triliun sel untuk kita itu hidup gitu ya. Kita adalah makhluk yang multiseluler. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah tingkatan organisasi kehidupan. Jadi di sini ada yang disebut sebagai sel ya. Untuk molekul dan atom ini tidak bisa dikatakan sebagai unit struktural dan fungsional terkecil karena mereka tidak bisa melakukan fungsi-fungsi khusus seperti sel gitu ya. Nah, jadi di sini tingkat seluler itu ada sel, kemudian kumpulan sel yang sejenis kita sebut sebagai jaringan. Kemudian kumpulan jaringan dia akan membentuk yang namanya organ. Tahu organ apa ini? Lambung. Iya, betul. Lambung ya. Ini adalah organ lambung. Kemudian nanti kumpulan organ mereka akan berkoordinasi dan mereka akan terhubung ya satu sama lain. Ini akan membentuk yang namanya sistem organ. Ya, sistem organ berhubungan juga satu sama lain. Ya, nanti akan di sini akan membentuk organisme yang seutuhnya gitu ya. Inilah sistem organisasi kehidupannya. Ada sel, jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan ada organisme. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Audia? Nggak ada ya. Yang perlu disimpulkan, sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil dalam tubuh kita. Nah, di sini ya kita bisa lihat ada sejarahnya nih ya untuk penemuan sel. Jadi pertama di sini ada Robert Hooke nih. Jadi dia adalah ilmuwan Inggris ya yang pertama kali menggunakan istilah sel ya setelah mengamati struktur seperti kotak kecil pada irisan gabus menggunakan mikroskop primitif saat itu ya. Jadi nggak pakai colokan listrik ya saat itu gitu. Jadi mikroskopnya itu masih mikroskop yang primitif. Kemudian di sini dilanjutkan penelitiannya oleh Anthony van Leeuwenhoek. Jadi dia adalah ilmuwan Belanda yang pertama kali mengamati organisme hidup satu sel, ya seperti bakteri dan juga protozoa menggunakan mikroskop buatannya sendiri. Kemudian dilanjutkan lagi ya, sama Matthias Kleiden sama Theodor Swan. Ya, dia ini mengusulkan teori yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel dan sel adalah unit dasar kehidupan. Kemudian di sini ada Rudolf Virchow, ya, dia menambahkan konsep bahwa semua sel itu berasal dari sel yang udah ada sebelumnya gitu. Atau omniselula selula ya, bahwa sel itu berasal dari sel yang sebelumnya. Nah, ini adalah sejarah penemuan sel. Nah, kemudian bisa dilihat sel itu ukurannya seberapa sih, Kak Daniar gitu ya. Nah, bisa dilihat nih ya untuk organismenya sendiri. Ya, di sini kita ambil ukuran ya kurang lebih 1 meter ya. Kemudian di sini ada telur ya antara 10 mm sampai 100 mm. Kemudian di sini ada sel telur ya, sel telur katak ukurannya 1 mm. Kemudian ada sel telur manusia ya, ovum itu ukurannya 100 mikrometer. Ini dibacanya apa sih, Kak Daniar? Lambang seperti ini. Ini dibacanya mikro ya, mikrometer. Ya, 100 mikrometer. Nah, kemudian di sini ya ukuran sel hewan dan juga sel tumbuhan itu ada di kisaran 10 mikrometer sampai 100 mikrometer. Kenapa ada di kisaran ini? Kok enggak ada angka pasti gitu, Kak Daniar ya? Karena sel itu adalah sesuatu yang hidup. Dia itu juga bisa bertambah besar ukurannya gitu. Ya, juga bisa bertambah besar ukurannya. Nah, jadi di sini 10 mikrometer sampai 100 mikrometer. Kemudian ada lebih kecil lagi, ada organel sel namanya ya. Jadi penyusun sel ada organel sel. Di sini ada mitokondria. Nanti Audia juga akan belajar ya apa itu organel sel, apa saja ya dan fungsinya apa. Nah, termasuk di sana ada mitokondria. Ini ukurannya 1 mikrometer. Di bawahnya mikro itu ada yang namanya nano.
nano itu sangat-sangat kecil ya, ultra mikroskopis. Kalau misalnya Audia itu udah belajar virus ya kelas 10, itu kan disebutkan bahwa virus itu adalah makhluk hidup, bukan makhluk hidup ya, dia adalah peralihan ya. Makhluk peralihan yang bersifat ultra mikroskopis. Bukan lagi mikroskopis, tapi ultra mikroskopis karena dia sangat-sangat kecil, di bawahnya mikro ya, yaitu ukurannya nano ya. Jadi di sini kalau untuk melihat virus harus menggunakan mikroskop elektron, tidak bisa menggunakan mikroskop cahaya. Ya, ini ada 100 nanometer. Kemudian ini ada lipid dan juga protein, ini juga ukurannya nano. Kemudian ada atom, ini 0,1 nanometer gitu ya. Jadi sel ada di sini 10 sampai 100 mikrometer ya kurang lebih untuk sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kemudian ini Audia waktu itu kayaknya Kak Daniel sempat ngasih tambahan ya ke anak-anak kelas 7 bahwa organisme itu bisa kita sebut sebagai organisme prokariotik atau eukariotik berdasarkan selnya gitu. Masih ingat nggak bedanya, Audia, bedanya organisme prokariotik sama eukariotik? Eh, iya, sedikit. Sedikit, oke Kak Daniel. Kasih clue nih, kariotik itu berasal dari kata karyoteka, yang artinya adalah membran sel. Membran inti, afwan. Artinya adalah membran inti. Karyoteka yang artinya membran inti. Nah, kira-kira bedanya apa antara prokariotik dengan eukariotik? Kalau prokariotik berarti nggak punya membran inti. Nggak. Iya, Tapi, tapi ada membran plasma. iya betul. Ya betul ya, Barakallahu Fik. Jadi titik kuncinya di situ, betul ya, Audia. Jadi di sini kalau organisme prokariotik itu adalah organisme yang dia itu selnya tidak memiliki karioteka. Ya. Apa itu karioteka? Tadi karioteka itu adalah membran inti. Ya. Jadi dia nggak punya tuh yang namanya karioteka ya atau membran inti. Sedangkan organisme yang eukariotik itu dia sudah memiliki membran inti ya. Misalnya memiliki karioteka ya atau membran inti. Nah, kan kita tahu ya ada 5 kingdom ya, Audia ya. Ada kingdom Monera, Protista, kemudian ada fungi atau fungi, jamur, kemudian ada plante dan juga ada animalia, ya kan? Nah, untuk yang prokariotik itu hanya Monera saja ya. Untuk yang Protista, fungi, plante dan juga animalia itu udah eukariotik. Oke, sebentar. Kak Daniar mau coret-coret ya? Bentar. Prokariotik ya. Eh, Jadi untuk organisme prokariotik tadi Kak Daniar sebutkan dia tidak memiliki yang namanya karioteka. Nah, contohnya itu ada pada bakteri ya. Jadi pada kelompok bakteri itu kalau Kak Daniar gambarkan bentuknya seperti ini ya. Dia punya flagel di sini untuk pergerakan dan dia punya materi genetik yang kita sebut sebagai nukleoid ya. Nah, dia materi genetiknya punya ya DNA, RNA-nya dia punya ya. Tapi DNA atau RNA-nya ini langsung bersinggungan dengan sitoplasma ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini ada yang namanya membran sel ya. Ada membran sel yang dia itu berbatasan dengan sitoplasma ya. Dan sitoplasma ini ya di dalamnya terdapat yang namanya materi genetik yang kita sebut sebagai nukleoid ya. Akhiran it ya, akhiran it kalau di biologi itu artinya menyerupai Audia. Ya, berarti di sini artinya dia menyerupai inti ya, nukleus atau inti yang menyerupai nukleus, tapi dia bukan nukleus. Karena kalau yang disebut sebagai nukleus ya, atau ini
terdapat pada organisme yang eukariotik. Ini dia punya karioteka atau membran inti. Contohnya adalah pada sel hewan, ya. Pada kita nih manusia, pada sel hewan, kita punya yang namanya membran sel. Ya. Kita punya yang namanya sitoplasma. Nah, ini kita juga punya yang namanya apa? Karioteka. Baru di dalamnya karioteka itu terdapat yang namanya apa ini? Ini ada, iya, ini adalah anak intinya, ya, anak inti atau kita sebut sebagai nukleolus, ya. Kemudian ada juga cairan inti, Audia, ya. Ini adalah cairan inti atau kita sebut sebagai nukleoplasma, ya. Jadi ada 3 ini. Ada karioteka atau membran inti, ya. Kemudian ada nukleolus atau kita sebut sebagai anak inti, dan ada nukleoplasma, ya, atau cairan inti. Nah, inilah ketiga ini, Ustazah, yang disebut nukleus itu yang mana? Berarti ketiganya, ya. Jadi dikatakan itu sebagai nukleus, ya, atau inti itu kalau punya 3 bagian ini, ya. Punya A, B, dan juga C, ya. A plus B plus C ini, ya, nukleoplasma, nukleolus, dan juga karioteka, inilah yang disebut sebagai nukleus. Paham? Paham. Paham ya? Nah, tapi kalau pada prokariotik, dia nggak punya nukleolus, karena langsung bersinggungan dengan sitoplasma, dan dia juga nggak punya karioteka. Maka disebut sebagai, ini adalah nukleoid. Oke? Jelas? Jelas, Ya. Kak. Audia mau mencatat dulu atau Kak Deniar bisa next? Next boleh, Kak. Oke, Kak Deniar next ya. Bentar. Di close screen dulu. Oke. Dilihat. Nah, kemudian pada prokariotik itu terdapat pada organisme Monera, ya, dari Kingdom Monera, kerajaan Monera, ya. Di sana adalah kerajaan bakteri. Kemudian untuk eukariotik itu adalah selain Monera, ya, ada kerajaan Protista, ya, kerajaan jamur atau fungi, kerajaan animalia, hewan, dan juga kerajaan tumbuhan. Itu semuanya udah punya yang namanya karioteka. Nah, ini ya, jadi kalau sel prokariotik itu nggak punya membran inti, ya, yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian lainnya. Jadi dia punya bagian yang disebut sebagai nukleoid, ya, di sini bisa dilihat. Ya, ini nukleoidnya langsung bersinggungan dengan bagian warna biru sitoplasma, ya. Sedangkan eukariotik, ya, dia di sini ini yang biru itu bukan inti sel, ya, Audia, tapi ini adalah vakuola, ya. Kalau pada tumbuhan dia punya vakuola sentral yang cukup besar ukurannya, ya. Nah, ini intinya yang warna orange, ya. Jadi ini adalah intinya, bisa dilihat yang warna kuning itu adalah kariotekanya. Kemudian yang warna peach ini adalah nukleoplasmanya, ya. Dan yang warna orange di bagian paling tengah ini adalah nukleolusnya. Oke? Jelas ya? Oke, jelas. Oke, Kak Daniel lanjutkan. Nah, perbedaan lainnya itu kan perbedaan utama, ya. Perbedaan lainnya itu ada, ya, pada prokariot dan eukariot. Karena kalau eukariot itu kan biasanya mereka itu multiseluler, ya, kebanyakan adalah multiseluler. Walaupun pada beberapa protista itu ada yang eukariot tapi uniseluler. Sedangkan kalau prokariot sendiri, ya, pada kelompok bakteri itu pasti uniseluler, ya. Prokariot itu pasti uniseluler. Nah, pasti ada perbedaan nih. Ada makhluk yang satu sel aja tuh bisa hidup, ya. Sedangkan yang eukariot itu dia perlu bersama-sama, ya.
dalam triliunan sel baru dia bisa hidup. Nah, berarti ada perbedaan ya antara prokariot dan eukariot ya, selain pada karyotekanya ya, untuk menyokong kehidupannya itu apa aja sih perbedaannya gitu. Nah, bisa dilihat ya di sini inti selnya jelas berbeda. Kemudian untuk ribosom ya, pada prokariot itu hanya terdapat di sitoplasma. Sedangkan eukariot itu pada sitoplasma dan juga retikulum endoplasma. Nanti Kak Daniel jelaskan ya, apa itu retikulum endoplasma. Nah, yang jelas fungsi ribosom ini adalah untuk sintesis protein ya. Kemudian RE ya atau retikulum endoplasma pada prokariot itu tidak ada dan eukariot itu ada. Karena retikulum endoplasma sendiri sebenarnya adalah pemanjangan dari yang namanya membran inti ya. Jadi pemanjangan dari karioteka, dia akan membentuk bagian berlapis-lapis seperti labirin ya. Nah, ini adalah RE atau retikulum endoplasma. Istilahnya dia itu turunan dari membran inti. Ya, eukariot kan punya nukleus, dia punya turunannya. Turunannya ada yang namanya RE. Nah, sedangkan prokariot itu nggak ada. Kemudian ada badan Golgi, ini juga turunan dari membran inti ya, kompartemen membran ya. Nah, ini badan Golgi prokariot nggak ada, sedangkan eukariot ada. Kemudian mitokondria, prokariotnya nggak ada, ya eukariotnya ada. Lisosom, ya lisosom, prokariotnya itu tidak ada, eukariotnya ada. Sentriol, ya. Nah, di sini prokariot tidak ada ya, dan eukariot ada pada hewan. Kemudian untuk DNA-nya, pada prokariot itu bentuknya cincin dan terdapat pada sitoplasma atau kita sebut sebagai plasmid ya. Sedangkan eukariot itu ada pada hewan ya, bentuknya spiral ganda atau ganda berpilin. Mungkin kalau audio itu pernah browsing ya, ada yang namanya DNA ya, deoksiribonucleic acid, itu dia bentuknya ganda berpilin atau double helix ya. Nah, kemudian ini ada ya terletak pada inti sel atau nukleus DNA-nya ya. Kemudian ada pada mitokondria juga dan ada pada kloroplas. Jadi tersebar ya kalau pada eukariot gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Audia? Kalau misalnya RNA gitu, berarti cetusnya tetap eukariot. Oh, kalau RNA itu ini komponen kimiawi sel, selingan aja ya. Jadi ada unsur dan senyawa kimiawi ya dalam makhluk hidup. Nah, ini ada penyusunnya itu biasanya air, karbohidrat, protein, lemak, dan juga mineral. Nah, pada manusia itu paling banyak itu adalah airnya ya. Ini sekitar 59%, ini adalah air. Untuk bisa dilihat tuh pada bayam ya, ini apalagi bayam tuh ya, kandungan airnya yang paling tinggi ya di sini. Kemudian proteinnya sedikit, lemaknya sedikit ya. Mineralnya sedikit. Ragi itu adalah jamur ya. Di sini disebutnya sebagai ragi. Khamir ya. Nah, jadi di sini airnya juga banyak ya. Airnya sekitar 72%. Kemudian di sini yang kedua adalah karbohidrat, protein, lemak dan mineralnya sedikit. Untuk jagung, kemudian beras nih ya paling banyak karbohidratnya di sini ada beras. Jadi dari sini bisa kita lihat ya, walaupun kita semua itu di sini adalah makhluk yang multiseluler, ternyata kalau dilihat dari kandungan senyawa kimiawinya itu berbeda-beda ya untuk komposisinya gitu. Nah, ini struktur dan fungsi makromolekulnya, ada karbohidrat, lipid, protein, dan juga asam nukleat. Ini di bawahnya sel ya, lebih kecil daripada sel, ukurannya nanometer. Jadi kalau karbohidrat sendiri kita bisa golongkan menjadi monosakarida, disakarida dan juga polisakarida ya, berdasarkan banyaknya jenis susunan gulanya ya, penyusun gulanya. Kalau monosakarida berarti dia hanya tersusun dari satu komponen gula. Misalnya ada glukosa ya. Kemudian ada fruktosa yaitu monosakarida. Kalau disakarida itu dia tersusun dari dua komponen gula. Poli berarti banyak komponen gula. Ya. Kemudian ada lipid nih. Kalau lipid itu lemak ya, di sini lemak dan di dalam makhluk hidup itu bisa berupa lemak, fosfolipid atau steroid gitu. Kemudian ada protein juga. Dan di sini protein itu merupakan
komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% ya dari bobot kering sel tersebut. Jadi kalau misalnya airnya dihilangkan, ya, sisanya itu ada protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Itu yang paling banyak adalah proteinnya, sekitar 50%. Kemudian ada asam nukleat ya. Asam nukleat itu ada DNA sama ada yang namanya RNA ya. Ada DNA sama RNA ya. Nah, di sini bentuknya adalah polinukleotida, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya adalah nukleotida. Nah, ini ada nanti kalian akan belajar ya terkait DNA, RNA sendiri, itu ada di materi substansi genetik nanti di kelas 12. Nah, kemudian ini Kak Daniel lanjutkan, ada bagian sel yang hidup, dan ada bagian yang mati, Audia. Nah, yang hidup itu ada protoplasma, yang tersusun dari yang namanya sitoplasma dan juga nukleoplasma. Nah, di dalam sitoplasma itu terdapat organel-organel sel. Di dalam nukleoplasma itu terdapat nukleolus, ya, dan terdapat asam nukleat di sini. Untuk yang mati ya, itu ada dinding sel dan juga senyawa-senyawa lain yang terlarut di sitoplasma. Belum. Nah, ini ada persamaan dan perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan ya. Jadi bisa dilihat Audia, untuk kita kalau lihat dari jauh, perbedaan utamanya itu bisa dilihat di bagian paling luar tuh, ya kan? Ya kan? Bagian paling luar ini, ya kalau pada sel tumbuhan itu terdapat yang namanya dinding sel, ya kan, Audia? Kalau Iya. pada sel hewan itu nggak ada dinding selnya. Makanya pada hewan itu sifatnya adalah elastis ya. Jadi kalau misalnya Audia coba pencet tangannya, pencet, ya, itu balik lagi kan ke posisi semula, ya kan? Iya. Nah, ini sifatnya elastis ya. Sedangkan kalau pada sel tumbuhan, misal ada meja yang dia tersusun dari kayu gitu ya, atau enggak kamu pernah pegang batang pohon ya, kamu keras tuh ya pegang tuh nggak bisa dia cekung kayak gini ya kan? Dia itu keras ya kan? Iya. Nah, kenapa keras? Karena sel-selnya itu tersusun dari yang namanya dinding sel ya. Dinding selnya itu dari selulosa. Ada selulosa, ada hemiselulosa, ada pektin, ada lignin ya. Yang jelas semua itu adalah polisakarida ya. Atau dia termasuk ke dalam gula ya yang susunnya itu polimer atau banyak gula. Nah, jadi dia sifatnya keras seperti itu ya, polisakarida. Ini ada dinding sel ya di sini. Kemudian bisa dilihat lagi ya, ada perbedaan lain ya selain pada dinding selnya. Ya, kalau Audia lihat di sini ada bagian berwarna ungu nih besar. Nah, ini adalah vakuola sentral yang terdapat pada tumbuhan ya. Fungsinya macam-macam, bisa untuk menyimpan kelebihan air ya atau kelebihan cadangan makanan itu bisa disimpan di vakuola sentral ini. Oke? Nah, kemudian perbedaan lainnya adalah pada ini nih, kloroplas ya. Jadi kloroplas itu adalah organel ya yang dia itu mengandung klorofil. Klorofil itu pigmen hijau. Oke. Jadi beda antara kloroplas sama klorofil. Kalau kloroplas itu adalah organelnya, sedangkan klorofil itu adalah pigmen hijaunya. Oke? Nah, jadi kloroplas ini berperan dalam proses fotosintesis ya. Jadi kalau di bumi ini ya Allah ciptakan itu beraneka ragam. Nah, ada yang namanya produsen. Dan produsen itu ya Allah ciptakan dengan tools berupa kloroplas ini gitu ya. Jadi toolsnya itu dia ini bisa merubah yang namanya energi cahaya ya. Kemudian dia pakai, dia ikat ya. Kemudian akan mengambil yang namanya atom-atom ya anorganik ya. Jadi senyawa-senyawa anorganik diambil seperti CO2 ya, karbon dioksida yaitu tersusun dari karbon sama oksigen.
Kemudian dia juga ngambil H2O yang tersusun dari hidrogen sama oksigen, H2O dari tanah ya, air. Nah, itu nanti akan digabungkan ya. Digabungkan melalui peristiwa fotosintesis membentuk yang namanya C6H12O6, senyawa kompleks ya. Tadinya kan CO2, atom karbonnya kan cuma satu. Kemudian membentuk C6H12O6 ya, atau gula ya di sana. Itu atom karbonnya ada 6. Berarti ada peristiwa penyusunan atau peristiwa sintesis yang dibantu sama energi foton. Makanya disebut sebagai fotosintesis. Paham? Nah, siapa yang bisa mengubah yang namanya karbon dioksida dengan air, kemudian direaksikan ya dengan bantuan energi cahaya dan membentuk yang namanya gula, itu adalah tumbuhan. Nah, organisme lain nggak bisa gitu ya, dan itulah kenapa mereka disebut sebagai produsen, karena mereka yang memproduksi gula tadi ya di awal ya pertama kalinya gitu pada ekosistem itu. Nah, itu adalah peran dari kloroplas ya untuk proses fotosintesis sebagai tempat atau lokasi terjadinya fotosintesis. Sedangkan sel hewan itu nggak punya, makanya dia tergolong ke konsumen gitu ya. Oke, jelas? Jelas, Kak. Berarti ada tiga, kita udah sebutkan ada tiga, ada dinding selnya beda ya. Kemudian perbedaannya ada pada kloroplas, kemudian ada vakuola. Nah, perbedaan lain ya itu bisa dilihat. Nah, di sini di hewan itu terdapat yang namanya sentriol, ya kan? Sedangkan pada sel tumbuhan itu nggak ada sentriol. Jadi sentriol ini berperan dalam pembelahan sel, ya. Mungkin kelas 9 dia udah pernah belajar ada yang namanya mitosis sama meiosis, ya kan? Ada Iya. profase, anafase, telofase, ya. Itu kan nanti ada saat-saat di mana benang-benang kromatin itu memendek, menebal, membentuk kromosom, kemudian kromosomnya nanti itu akan berjejer di tengah, ya. Nah, kenapa bisa berjejer di tengah? Itu kan ada benang-benang pembelahan, kemudian di ujungnya itu ada yang namanya sentriol, ya kan? Sentriol ini berperan dalam pembelahan sel. Kemudian nanti kromosom setelah berjejer di tengah, dia akan tertarik ke pinggir, ya, ke arah sentriol. Jadi sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel. Kemudian perbedaan lainnya adalah pada silia. Ini dimiliki pada sel hewan ya biasanya. Silia contohnya ini kan untuk pergerakan ya. Jadi bisa silia atau flagela gitu. Nah, flagela contohnya pada spermatozoa ya. Spermatozoa itu punya flagela. Nah, ini fungsinya untuk pergerakan. Oke. Kemudian perbedaan lainnya adalah kalau pada tumbuhan itu dia punya glioksisom ya. Mana ya gliosisomnya tapi tidak diperlihatkan ya di sini ya. Jadi kalau pada sel tumbuhan dia itu punya yang namanya glioksisom yang berperan dalam proses perkecambahan. Nanti di slide selanjutnya ada ya. Oke. Jadi perbedaan utamanya kita bisa lihat beda di kloroplasnya, beda pada dinding selnya, beda pada vakuola sentralnya, kemudian beda pada sentriol dan juga silianya. Oke? Oke. Oke, jelas ya. Untuk yang lain sama ya, seperti ada mitokondria, lisosom ya. Kemudian intinya atau nukleusnya juga sama, karena kan mereka sama-sama eukariotik gitu ya. Nah, ini Kak Daniar sudah tuliskan ya dalam bentuk tabel. Nah, ini bedanya di sini ada yang eksis, ada yang ini ya, nggak eksis gitu ya. Nah, jadi di sini untuk dinding sel hanya dimiliki tumbuhan, kemudian selaput sel itu maksudnya membran sel ya, membran sel dua-duanya punya, kemudian inti sel dua-duanya punya ya, inti sel yang dimaksud adalah nukleus, berarti udah gabungan antara tiga ya. Kemudian ada plastida, plastida itu hanya pada tumbuhan, di sini yang disebutkan adalah kloroplas, vakuola hanya pada tumbuhan, vakuola sentral ya, karena di hewan juga ada vakuola yang berperan dalam eksositosis maupun endositosis, nanti Audia akan belajar ya. Ini yang dimaksud adalah vakuola sentral hanya pada tumbuhan saja. Kemudian untuk mitokondria dua-duanya punya karena itu untuk respirasi sel ya. Untuk lisosom itu hanya terdapat pada hewan ya. Lisosom itu yang mana Kak Daniar?
Nah, lisosom bisa dilihat nih ya. Ini adalah lisosom untuk pencernaan intraseluler. Misal ada bakteri yang masuk, nah kan harus dipecahkan gitu ya, harus dilawan. Nah, lisosom ini yang bekerja. Ya, dia akan menelan bakteri itu melalui mekanisme endositosis dan dia akan menghasilkan enzim namanya lisozim ya. Dan kemudian bakterinya itu akan dihancurkan gitu. Itu lisosom ya, perannya untuk pencernaan intraseluler. Kemudian ada badan Golgi. Ya, ini dua-duanya punya, retikulum endoplasma dua-duanya punya, ribosom dua-duanya punya. Jadi kalau misalnya Audia lihat sekali lagi, sebenarnya sel ini adalah miniatur dari organisme. Ya, miniatur dari organisme. Kenapa? Di sini ada pusat pengaturan selnya. Ya, pusat pengaturan selnya adalah inti sel. Kalau pada organisme, pusat pengaturan selnya, pusat pengaturan tubuhnya ada pada otak ya. Kemudian bisa dilihat lagi ada bagian membran sel pelindung ya, pelindung luarnya ada membran sel. Kalau pada organisme pelindungnya adalah kulit kayak gitu ya. Nah, ini ada organel-organelnya. Ya, organel-organelnya ada yang untuk respirasi. Ya. Ternyata oksigen yang kita ambil nantinya akan sampai kepada organel mitokondria ini untuk peristiwa pembakaran sel ya, untuk proses respirasi sel ya. Jadi kita bisa sebut sel ini sebagai miniatur dari organisme ya, atau tadi disebutnya adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup ya, karena dia punya fungsi-fungsi khusus seperti respirasi sel, ada pencernaan intraseluler, bahkan untuk pembelahan ya, pembelahan kan berarti perbanyakan diri gitu ya. Oke, regulasi, regulasi itu inti ya pengaturan. Jelas ya, Audia? Jelas, Kak. Tapi Afan ada yang mau aku tanyain. Kan tadi bakteri yang masuk itu nyerang ke sel. Nah, Mm-mm. bakteri itu kan ukurannya lebih kecil dari sel. Jadi kalau kalau dia masuk bersamaan kan nggak mungkin satu doang. Ya, membakar makanan C6H12O6 supaya terbentuk ATP. Makanya dia disebut sebagai the powerhouse atau rumah energi. Oke, jelas Audia? Jelas, Kak. Jelas ya. Tapi kalau pada leukosit itu dia lebih banyak lisosomnya. Oke, Kak Daniel lanjutkan. Nah, ini bisa dilihat nih gambar dua dimensinya kayak gini ya. Ada membran plasma, berarti nggak ada dinding sel nih, kemungkinan adalah sel hewan ya. Nah, kemudian ada mitokondria ini. Ya, ini adalah mitokondrianya untuk respirasi sel tadi. Kemudian ada, nah ini adalah inti selnya ya, nukleus. Nukleus tersusun dari nukleolus, nukleoplasma, sama ada yang namanya karioteka. Nah, karioteka ini dia terhubung dengan yang namanya retikulum endoplasma nih, Audia. RE atau retikulum endoplasma itu sebenarnya adalah pemanjangan dari nukleus ya. Jadi dia fungsinya adalah untuk sintesis, baik sintesis protein, penyusunan protein, atau sintesis lipid, penyusunan lemak. Nah, kalau Audio lihat, ini ada yang rogue RE atau RE kasar ya, rogue RE, sama ada yang namanya RE halus ya. RE kasar dia itu ditempeli ribosom ya. Jadi dia ditempeli ribosom di sini. Ribosom untuk sintesis protein ya fungsinya. Nah, sedangkan yang halus dia itu tidak ditempeli oleh ribosom. Kalau nggak ditempeli ribosom, fungsinya untuk sintesis lipid ya atau lemak. Nah, nantinya protein yang disintesis pada RE dia akan membentuk gelembung. Pernah main gelembung balon nggak, Audia? Benar. Nah, itu kan kita tiup tuh, kemudian dia akan muncul kan. Nah, di sini juga sama ya. Kalau proteinnya disintesis di RE, nantinya dia akan terbentuk vakuola di sini. Nah, vakuola terbentuk vakuola yang di dalamnya udah ada proteinnya gitu. Kemudian nantinya proteinnya akan ini ya, akan ditransport ya, akan ditransport ke vesikel Golgi. Nah, di vesikel Golgi atau badan Golgi nanti ada modifikasi protein. Protein itu kan dia ya nantinya akan kita gunakan sebagai enzim, sebagai hormon ya, Audia. Tubuh kita kan butuh enzim, butuh hormon ya. Kita makan banyak protein tuh tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kita cukup asam amino.
Ya kan? Penyusun dari protein itu kan asam amino ya, Audia. Ya. Nah, asam amino yang kita makan itu kan nanti akan dibawa ya sama peredaran darah ya, karena kita protein yang masuk itu kalau masuk ya di breakdown sama pencernaan ya menjadi struktur paling sederhananya yaitu asam amino ya. Nah, kemudian nanti si asam amino masuk ke peredaran darah, dari darah nanti akan disebarkan ke seluruh sel gitu. Nah, di sini asam amino oleh sel itu diapain sih, Kak Daniar? Dia akan disusun gitu. Asam amino itu ibarat Lego. Nah, Legonya itu disusun-susun sesuai perintah dari DNA atau deoksiribonukleik acid ya. DNA-nya itu yang menyandikan protein apa nih yang mau kita bikin gitu ya. Nah, nantinya kalau udah terbentuk protein di sini bentuknya masih lurus nih kalau keluar dari RE. Protein itu bentuknya 3 dimensi ya. Nah, nanti harus diubah tuh sama vesicle Golgi supaya bentuknya itu nggak 2 dimensi lagi, nggak lurus doang, tapi dia membentuk bentuk yang 3 dimensi, lebih kompleks. Oke? Karena enzim itu kan harus cocok ya sama produknya. Gitu. Jadi bentuknya itu macam-macam. Nah, ini yang berfungsi untuk modifikasi protein itu adalah vesicle Golgi supaya bentuknya nanti bermacam-macam. Oke, jelas? Ntar Kak Daniar mau perlihatkan ya biar kebayang. Protein tersier.